Oke, sekarang soal PKN ujian tengah semester kelas 7 SMP dan MTS semester 1. Berilah tanda silang di depan huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang benar. Soal nomor 1. Salah satu tujuan dibentuknya peraturan dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk A. Mengekang kebebasan hidup seseorang dalam masyarakat. B. Membatasi seseorang dalam bergaul di tengah-tengah masyarakat. C. Mengatur sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. D. Memberikan hukuman kepada masyarakat yang bersalah. Maka jawaban yang tepat adalah C. Mengatur sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Soal nomor 2. Manfaat ketaatan terhadap peraturan yang berlaku bagi diri sendiri adalah A. Ketenangan dan tidak merasa dikejar-kejar perasaan bersalah. B. Terciptanya ketertiban dan keamanan di masyarakat. C. Hak dan kewajiban dapat terlaksana dengan seimbang. D. Tercipta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Ketenangan dan tidak merasa dikejar-kejar perasaan bersalah. Soal nomor 3. Hukum menurut bentuknya ada yang tertulis dan tidak tertulis. Salah satu bentuk hukum tertulis dalam kehidupan bernegara adalah A. Undang-undang. B. Adat istiadat. C. Kebiasaan. D. Moral. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Undang-undang. Soal nomor 4. Manfaat melaksanakan norma hukum dengan penuh kesadaran adalah A. Menghilangkan tindak kejahatan dalam masyarakat. B. Menciptakan ketentraman hidup dalam masyarakat. C. Mengurangi beban tugas aparat kepolisian. D. Meningkatkan kewibawaan penegak hukum. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Menciptakan ketentraman hidup dalam masyarakat. Soal nomor 5. Penerapan tata tertib siswa di sekolah memiliki tujuan untuk A. Mengatur sikap dan perilaku siswa agar sesuai dengan ketentuan. B. Mendisiplinkan siswa agar tidak ada yang beda pendapat. C. Memberikan rasa takut dengan sanksi yang diberikan sekolah. D. Membatasi ruang gerak siswa di sekolah. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Mengatur sikap dan perilaku siswa agar sesuai dengan ketentuan. Soal nomor 6. Pasal 1 ayat 3 UUD 45 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini memiliki makna bahwa A. Penyelenggaraan pemerintah Indonesia berlandaskan hukum. B. Negara Indonesia mempunyai hukum sejak zaman nenek moyang. C. Hukum di Indonesia dibuat oleh lembaga yang berwenang membuatnya. D. Negara Indonesia bangga menjadi negara hukum. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia berlandaskan hukum. Soal nomor 7. Contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan keluarga adalah A.
tidak memalsukan tanda tangan. B. Membayar retribusi sampah dan parkir. C. Menggunakan helm saat memakai kendaraan bermotor. D. Membereskan tempat tidur. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Membereskan tempat tidur. Soal nomor 8. Warga negara yang baik adalah warga negara yang mematuhi hukum atas dasar titik. A. Takut dikenakan sanksi hukum. B. Menjaga ketertiban, kenyamanan, ketentraman, dan keadilan. C. Diharuskan oleh pemerintah. D. Rugi fisik dan materi jika melanggar hukum. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Menjaga ketertiban, kenyamanan, ketentraman, dan keadilan. Soal nomor 9. Contoh perbuatan siswa yang mencerminkan ketaatan terhadap peraturan tertulis di sekolah adalah titik. A. Melaksanakan apa saja perintah guru. B. Memakai seragam sekolah dengan atribut yang lengkap. C. Mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah. D. Membaca di perpustakaan ketika pelajaran berlangsung. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Memakai seragam sekolah dengan atribut lengkap. Soal nomor 10. Perbuatan yang mencerminkan kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah titik. A. Berperilaku sopan santun terhadap orang yang lebih tua. B. Selalu berkata jujur kepada setiap orang. C. Selalu membayar pajak tepat pada waktu. D. Mengikuti hari besar agama dengan hikmat. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Berperilaku sopan santun kepada orang yang lebih tua. Soal nomor 11. Contoh sikap tanggung jawab seorang anak dalam melaksanakan aturan hidup di keluarga adalah titik. A. Membantu pekerjaan orang tua bila disuruh. B. Memberikan usulan pendapat dengan baik dan sopan. C. Mengasuh adik bila menangis. D. Belajar terus walaupun orang tua menyuruh. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Mengasuh adik bila menangis. Soal nomor 12. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah titik. A. Perjuangan terakhir bangsa Indonesia. B. Kewajiban bangsa Indonesia. C. Tujuan akhir bangsa Indonesia. D. Titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Soal nomor 13. Kemerdekaan merupakan hak bagi setiap warga negara dalam kehidupannya. Hakikat kemerdekaan itu dimaksud adalah A. Setiap orang bebas melakukan sesuatu sekehendak hatinya. B. Setiap orang bebas berbuat tanpa terikat peraturan. C. Kebebasan untuk berbuat dengan tidak melanggar norma yang berlaku. D. Bebas dari penderitaan yang diakibatkan oleh penjajah. Maka nomor 13 jawaban yang tepat adalah D. Bebas dari penderitaan yang diakibatkan oleh penjajah. Soal nomor 14. Faktor penyebab utama rakyat Indonesia sering gagal dalam perjuangan mengusir penjajah di masa lalu adalah titik. A. Persenjataan rakyat Indonesia kalah canggih dibanding penjajah. B. Perlawanan banyak dipimpin ulama dan tokoh masyarakat. C. Perlawanan rakyat Indonesia masih kedaerahan dan belum bersatu. D. Para pejuang bangsa Indonesia bermental lemah. Maka jawaban yang paling tepat adalah
C. Perlawanan rakyat Indonesia masih kedaerahan dan belum bersatu. Soal nomor 15. Contoh sikap memaknai proklamasi kemerdekaan dan UUD 45 adalah A. Rela berkorban harta agar terpilih menjadi pemimpin negara. B. Mentaati segala bentuk peraturan yang berlaku di masyarakat. C. Berani menentang bangsa-bangsa yang datang dari barat. D. Bersedia ikut membela negara apabila dibutuhkan. Maka, jawaban yang paling tepat adalah D. Bersedia ikut membela negara apabila dibutuhkan. Soal nomor 16. Tugas dan kewajiban pelajar dalam mengisi kemerdekaan Indonesia sekarang ini adalah A. Rajin belajar agar tidak dimarahi orang tua. B. Menuntut ilmu pengetahuan dengan sungguh-sungguh. C. Aktif dalam organisasi masyarakat. D. Senang dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Menuntut ilmu pengetahuan dengan sungguh-sungguh. Soal nomor 17. Partisipasi yang dituntut dari setiap warga negara dalam mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan cara A. Aktif berperan serta dalam pembangunan sesuai profesinya. B. Ikut serta memerangi musuh dari luar negeri. C. Membangun rumah sederhana yang di dekat sungai. D. Naik kereta api tanpa membayar karcis. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Aktif berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan profesinya. Soal nomor 18. Sikap dan perilaku yang harus ditunjukkan warga negara dalam meneruskan cita-cita pahlawan bangsa adalah dengan cara A. Pantang menyerah dalam merebut jabatan di pemerintahan. B. Suka membantu orang lain agar disebut pahlawan. C. Mentaati peraturan yang menguntungkan kita. D. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa tanpa pamrih. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa tanpa pamrih. Soal nomor 19. Usaha yang dapat dilakukan siswa dalam mewujudkan cita-cita proklamasi adalah A. Harus menjadi anggota TNI. B. Menjaga perbatasan wilayah. C. Ikut mengangkat senjata. D. Belajar yang rajin untuk kemajuan bangsa. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Belajar yang rajin untuk kemajuan bangsa. Soal terakhir nomor 20. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, kita wajib menghargai jasa-jasa para pahlawan dengan cara A. Menjadikan namanya sebagai nama jalan. B. Tabur bunga pada peringatan